Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Indrawan, NIM 1411755. Di sini saya akan mempresentasikan hasil aplikasi yang sudah saya kembangkan, yaitu sistem informasi seputar COVID-19. Aplikasinya dikembangkan untuk tujuan memudahkan pengguna untuk melihat data COVID-19 di Indonesia secara real-time. Yang kedua yaitu untuk memudahkan pengguna melihat rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Indonesia di setiap provinsi. Yang ketiga yaitu untuk memudahkan pengguna melihat berita terupdate di Indonesia. Yang terakhir yaitu memberikan wawasan tentang COVID-19 dan ciri-cirinya kepada pengguna. Nah, selanjutnya di dalam aplikasi ini terdapat 5 activity atau 5 halaman. Selanjutnya itu sumber API yang digunakan. Selanjutnya itu saya menggunakan SQLite atau database untuk menyimpan data rumah sakit. Baik, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah saya kembangkan, yaitu sistem informasi COVID-19. Saat kita jalankan pertama kali, aplikasi akan menampilkan sebuah flash screen, yaitu tampilan awal saat aplikasi dibuka. Jadi flash screen ini saya kembangkan dengan membuat sebuah activity yang terdiri dari image view dan progress bar. Di file Java-nya, untuk menuju ke halaman home, activity flash ini akan berjalan selama 3 detik untuk masuk ke halaman home. Kita menggunakan handler post delay. Lalu pada halaman utama atau home akan menampilkan 3 buah tombol, yaitu tombol rumah sakit, data COVID, dan berita. Dan setiap tombol ini jika kita tekan akan menuju ke halamannya masing-masing. Dan juga di halaman home dan juga di setiap halaman itu akan terdapat sebuah menu bar. Menu sendiri kita kembangkan dengan membuat sebuah menu file XML yang berisikan item-item menu yang kita inginkan. Lalu jika kita menekan menu yang kita inginkan, misal kita menekan menu berita, dia akan menuju ke halaman berita dengan menggunakan intent. Selanjutnya, jika kita menemukan menu rumah sakit, kita akan ditampilkan sebuah map, di mana map tersebut akan menampilkan lokasi-lokasi rumah sakit yang ada di setiap provinsi. Jika kita memilih provinsi Lampung, misalnya akan menampilkan rumah sakit yang ada di Lampung. Dan tombol merah ini, marker merah ini, menunjukkan lokasi kita saat ini. Dengan menggunakan GPS pada handphone kita. Lalu pada map tersebut, ini ada shortcut spinner untuk menampilkan menu. Ini menu pilihan provinsi yang akan menampilkan provinsi-provinsi. Lalu map fragment ini akan menampilkan map
kita menambahkan map ini dari Google Map API. Untuk lokasi-lokasi tersebut, kita menggunakan SQLite untuk menyimpan koordinatnya. Kita membuat sebuah database SQLite yang bernama rumah sakit, dan kita membuat sebuah table bernama rumah sakit. Lalu kita memanggil SQLite helper yang sudah kita buat ini, file Java tersebut, untuk mengaktifkan database. Lalu model user ini akan memanggil kelas model user, di mana terdiri dari beberapa metode. Select ini berdasarkan spinner label yang kita dapatkan dari menu spinner ini. Misal Lampung, maka akan dikirim parameter Lampung ke model user. Lalu nanti metode select rumah sakit akan menampilkan rumah sakit di mana nama provinsinya adalah parameter yang kita kirim tadi. Lalu ini menampilkan lokasi kita menggunakan GPS. Yang selanjutnya, kita akan membuka data COVID. Pada data COVID, kita akan menampilkan data COVID-19 yang ada di Indonesia. Di sini menampilkan data COVID di seluruh Indonesia, dan di atas ini dia akan menampilkan data COVID di setiap provinsi. Dan kita dapat memilih provinsi mana yang ingin kita lihat data COVID-19. Di sini tertera juga sumbernya. Nah, untuk data COVID tersendiri, kita menggunakan API dengan memanggil API yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita memanggil URL, meminta request untuk mendapatkan API dari link yang sudah kita berikan. Yang nantinya hasil dari request tersebut akan kita masukkan ke dalam bentuk JSON. Jadi kita akan mereturn book JSON yang bertipekan string. Lalu nanti akan ditampilkan lagi di on-post execute book JSON string ini akan kita olah lagi untuk mengisi diagram yang telah kita buat tadi. Di sini terlihat JSON array. Kita akan membuat sebuah array dari book JSON string yang telah kita buat tadi. Jadi book string JSON string ini akan kita buat ke dalam bentuk array, lalu nanti akan dipanggil berdasarkan nama objek dan nama kolomnya. Lalu kita akan menambahkan pada PyData. PyData ini yaitu diagram Py tersebut. Kita akan menambahkan sebuah value yang berisikan angkanya, isi value-nya, lalu warna diagramnya, dan ini label. Lalu kita akan set datanya berdasarkan chart yang sudah kita buat sebelumnya. Sama seperti data COVID yang ada di Indonesia, kita hanya mengubah di bagian linknya saja. Lalu akan kita gunakan di sini. Hasil book JSON string-nya akan kita gunakan. Nah, jadi saat kita menekan tombol berita atau menu berita, kita akan diarahkan ke halaman yang menampilkan berita-berita terkini dengan recycle view. Jadi recycle view tersebut berisikan image view, button baca, dan text view yang akan berisikan judul berita. Yang akan dipanggil recycle view ini akan dipanggil oleh activity berita recycle view.
Lalu untuk mendapatkan judul dan gambar, dan pada tombol baca ini kita akan memberikan set description, content description dengan URL berita. Jadi saat kita tekan baca, dia akan menuju ke halaman detail baca nantinya. Dataset ini akan berisikan judul berita. Boot ini akan berisikan link setiap beritanya. Lalu URL ini akan berisikan setiap gambar pada berita. Di sini kita memanggil SQL View, menemukan ID-nya, membuat layout manager, dan kita mengeset SQL View tersebut. Lalu kita memanggil file open berita untuk memanggil hasil request API. Ada open berita. Kita menggunakan API yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Next API origin. Yang nantinya request tersebut akan dimasukkan ke dalam book.json string. Lalu digunakan di unpost execute. JSON object, kita akan membuat sebuah objek JSON dari string yang kita hasilkan tadi. Lalu JSON objek tersebut kita akan buat ke dalam bentuk array berdasarkan artikel, array yang berdasarkan artikel. Lalu kita akan menambahkan ke dalam array datasheet, bat, dan gambar-gambar ini URL tadi. Bat ini untuk button dan datasheet ini untuk judul. Kita akan menambahkan array, menambahkan apa isi arraynya yang kita ambil dari getJSON object ke i. Karena ini kita mengambil berita 20, setiap halaman 20 berita akan mengambil items array. Kita akan mengambil objeknya, objek ke i, ke j maksud saya, objek ke j, dan kita dapatkan string objek dengan nama title. Lalu untuk baca, jika kita tekan tombol baca, dia akan menuju ke halaman isi berita. Contohnya, jika kita tekan baca, nah kita akan menuju ke halaman web yang kita embed ke dalam aplikasi kita menggunakan web view, menampilkan web view. Kita akan mengambil get intent yang dikirim tadi, yang berupa getString URL linknya dari get description, dari deskripsi button tersebut. Setiap berita memiliki deskripsi masing-masing. Lalu web berita akan meload web berita. Web beritanya adalah objek ini, objek baru tadi, akan load URL yang kita dapatkan dari intent sebelumnya. Lalu set content view-nya web berita. Set content view. Jadi web view ini akan kita set kontennya dari hasil URL ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang aplikasi yang sudah saya kembangkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.